Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Defense. Kita lagi membahas satu seri, yaitu seri Kristen Dasar atau Kristen Basic. Dan kali ini kita mau bahas satu pertanyaan yang dasar. Mengikuti Yesus itu maksudnya apa? Gimana caranya? Mengikuti Yesus itu maksudnya apa? Gimana caranya? Nah, kita kan tahu Kristen adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Nah, kali ini kan kita mau bahas itu. Mengikuti Yesus tuh maksudnya gimana, apa ya? Gimana caranya? Begini, mengikuti Yesus itu seperti orang yang mengikut orang lain, ya kan? Ada istilah kalau kerja ikut orang, ya kan? Kerja ikut orang tuh berarti orang itu jadi atasan. Kita jadi bawahan. Orang itu jadi yang menyuruh, kita jadi yang disuruh, ya kan? Ya mirip-mirip begitulah. Mengikuti Yesus berarti kita melakukan apa yang Yesus inginkan. Mengikuti Yesus berarti hidup kita ini bukan lagi kita jalani hanya semata-mata keinginan-keinginan kita saja, tetapi keinginan-keinginan Yesus Kristus. Contoh, misalnya kita punya waktu misalnya. Kalau kita tidak mengikuti Yesus, ya terserah kita waktu-waktu kita, ya kan, mau ngapain aja ya terserah kita. Atau badan tubuh kita ini, orang bilang ini tubuhku, terserah aku dong mau bikin apa dengan tubuhku. Ngapain sih diatur-atur? Gitu kan kata beberapa orang gitu ya. Atau dengan semua hal yang lain, dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya semua hal gitu, dan pikirnya ini kan punya aku terserah dong aku mau bikin apa terserah. Nah, kalau pengikut Yesus Kristen nggak bisa, karena semua hal kalau mengikut Yesus itu kita hidupi, kita jalani, kita gunakan untuk kepentingan Yesus, untuk kehendak Yesus Kristus. Istilahnya tuh ya, kalau di Alkitab tuh ya, kita tuh mirip menjadi seorang doulos ya. Doulos tuh budak ya. Budaknya Yesus Kristus. Ya benar, budaknya Yesus Kristus. Artinya budak itu hidupnya itu bukan miliknya lagi, tetapi sudah menjadi milik Sang Tuhan. Apa yang tuannya kehendaki itu yang menjadi tujuan hidupnya. Jadi tujuan hidup bukan untuk kebahagiaannya sendiri, enggak. Tujuan hidup adalah untuk apa yang tuannya inginkan. Jadi mengikuti Yesus itu berarti menjadi milik Yesus, seperti seorang budak yang menjadi milik tuannya. Ya, tadi kalau atasan dan bawahan kita melakukan apa yang diperintahkan, disuruh. Kalau ini bahkan seluruh hidup kita juga menjadi milik Yesus, termasuk apa yang kita miliki. Dan kita gunakan untuk keinginan kehendak Yesus Kristus. Nah, itu mengikuti Yesus. Sehingga kalau bagaimana caranya hidup kita jadi milik Yesus? Gimana cara menghidupi itu setiap hari dalam hidup kita? Berarti kita tidak bahagia dong kan? Kalau bahagia tuh berarti mengikuti keinginan diri kita sendiri, ya kan? Kalau ngikut orang lain, dalam hal ini ngikut Yesus, berarti nggak bahagia dong, ya kan? Jawabannya adalah ya nggak begitulah. Kenapa? Karena di Yohanes 8 Tuhan bilang begini gitu. Kamu kalau melakukan dosa, kamu itu hamba dosa. Hamba di sana budak ya. Kamu tuh budak dosa. Jadi bagi Anda dan saya, ketika kita tidak mengikuti Yesus dan kita berdosa, siapa sih yang gak berdosa ya? Maka Tuhan Yesus bilang Anda dan saya itu budak dosa. Jadi sekarang pilihannya Anda mau jadi budak dosa atau Anda mau menjadi budak Yesus Kristus. Karena kalau budak dosa artinya Anda itu ditawan oleh dosa, hidup Anda itu digerakkan oleh dosa. Semua milik Anda itu Anda lakukan untuk dosa-dosa Anda gitu. Contoh misalnya, ada orang yang tidak bisa untuk tidak membenci.
maka seluruh miliknya dia arahkan untuk kebencian, ya kan? Mungkin dari luar kelihatan manis-manis gitu kan, padahal dari dalam tuh, kenapa sih kamu berusaha begini? Ya soalnya aku benci tetanggaku. Aku nggak suka lihat orangnya dia lebih dariku. Aku harus lebih darinya. Jadi karirnya, waktunya yang dia gunakan semua itu memacu dia untuk, semua itu dipacu untuk apa? Untuk supaya tetangganya tuh di bawah dia, karena dia benci tetangganya. Atau misalnya kalau bukan benci, katakanlah dia tuh pengen ngambil milik orang lain, entah itu harta atau istri orang atau apapun gitu. Jadi dia arahkan seluruh sumber dayanya tuh untuk mengambil milik orang lain, entah itu dalam bentuk korupsi di kantor, dalam bentuk nyolong tetangga, ya kan. Jadi pikirannya, padahal ini pikiran kan dipakai untuk apa ya? Ya untuk mikirin hal-hal yang gak bagus itu. Gimana caranya bikin strategi untuk korupsi, untuk nyolong, ya kan? Fasilitas-fasilitas negara digunakan untuk apa? Untuk menutupi korupsinya, untuk menutupi kejahatannya. Nah itu kan hidupnya digunakan untuk apa? Untuk mengabdi kepada dosa. Jadi orang itu adalah hamba dosa. Atau mulutnya dipakai untuk apa? Untuk berbohong. Mulutnya dipakai untuk maki-maki orang. Kenapa? Hatinya membenci. Sukanya ngomongin kotor, kasar. Berarti mulutnya dipakai untuk dosanya. Begitu dengan semua anggota tubuh yang lain. Dipakai untuk apa? Untuk dosa yang istilahnya mengarahkan, memimpin hidupnya. Jadi mengikut Yesus berarti mengikuti pimpinan Yesus. Apa yang Yesus inginkan. Nah, mengikut dosa berarti orang-orang yang apa? Menjadi budak dosa, artinya orang-orang yang hidupnya itu diarahkan untuk memuaskan keinginan dosanya. Nah, kalau Anda yang sedang memuaskan keinginan dosa Anda terus-menerus, maka Anda sedang menjadi budak dosa. Nah, kalau Anda yang mengikut Yesus, dikit-dikit ini yang Tuhan kehendaki apa ya? Dikit-dikit ini yang Tuhan inginkan apa ya? Itu berarti Anda sedang mengikut Yesus. Karena apa? Karena Yesuslah yang mengarahkan hidup Anda. Nah, itu dia. Mengikut Yesus itu maksudnya apa? Maksudnya adalah Anda itu mengikuti pimpinan Yesus, Anda itu menjadi milik Yesus, Anda itu apa-apa sedikit, ini kehendak Tuhan, ini rencana Tuhan, ini damai sejahtera Tuhan. Hidup Anda itu dikaitkan, diarahkan, digunakan untuk kepentingan Yesus Kristus, untuk memuaskan, menyenangkan Yesus Kristus. Nah, tadi kita menganalogikan untuk membuat ini menjadi jelas, lebih jelas dengan orang-orang yang hidupnya itu digerakkan, diarahkan, dipimpin oleh dosa. Jadi mulut mereka, sumber daya mereka, pikiran mereka, bagian-bagian tubuh, seluruh tubuh bahkan diarahkan, digunakan untuk apa? Untuk dosa, untuk memuaskan keinginan dosa, untuk menyenangkan hasrat dosa mereka. Nah, ini disebut budak dosa. Jadi bagi Anda, apakah mau jadi budak dosa atau mau jadi budak atau pengikut Yesus Kristus? Nah, Tuhan Yesus memanggil siapa yang letih lesu dan beban berat datang padanya gitu. Dia akan memberikan kelegaan. Kalau mengikut dosa nggak dapat kelegaan, dapatnya sakit kepala terus. Tapi mengikut Yesus dapat kelegaan. Nah, kira-kira begitu. Itu dia pembahasan kita kali ini. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.